Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sifatul huruf yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Baik, langsung saja kita baca. Al-hamsu wal jahru, hams dan jahar. Al-huruful arabiyyatu min haitsu jarayanu wan hibasun nafas. Ya, huruf-huruf Arab dilihat dari sisi mengalir atau tertahannya nafas terbagi menjadi dua. Ya. Jadi huruf dilihat dari sisi nafasnya mengalir atau tertahan, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan mahmusah, ya, huruf-huruf yang memiliki sifat hams. Kemudian yang kedua adalah majhurah, ya, huruf-huruf yang memiliki sifat jahar. Ya, jadi kalau nafasnya mengalir maka itu masuk kategori yang pertama, mahmus. Ya, mahmus itu huruf yang punya sifat hams. Jadi hams itu bukan huruf, hams itu sifat. Huruf yang memiliki sifat hams namanya mahmus. Begitu. Begitu juga sama dengan jahar. Ya, jahar itu bukan huruf, jahar itu sifat. Huruf yang memiliki sifat jahar namanya majhur. Ya, kalau hurufnya satu, majhur. Kalau hurufnya ada banyak, majhuroh tambah tak marbutoh. Ya, begitu juga mahmus. Kalau hurufnya satu, kalau hurufnya ada banyak, mahmusah, ada tak marbutoh. Makanya di sini ada tak marbutohnya ya. Ini karena jumlahnya ada banyak. Ya, ada berapa jumlahnya? Mahmus atau mahmusah, ya, jumlahnya ada 10. Ada 10 huruf yang memiliki sifat hams. Ya. Majhur atau majhuroh, ya, jumlahnya ada 19. Jadi kalau di total 10 tambah 19 sama dengan 29. 29 huruf hijaiyah. Ya, jadi kalau di total 29 huruf hijaiyah itu kan ada 29. Nah, 29 huruf ini dibagi dua, 10 memiliki sifat hams, ya, 19 sisanya tidak memiliki sifat hams alias memiliki sifat jahar. Karena lawan dari hams adalah jahar. Baik. Hurufnya apa saja yang 10 ini? Ya, di sini dirangkum oleh Syekh Aiman Rushdi Suwaid menjadi sebuah kalimat yang kalau kita hafal kalimat ini, maka otomatis kita menghafal seluruh huruf-huruf hams. Ya. Huruf-hurufnya adalah sakata, fahassahu, syakhsun. Ya, saya ulang. Sakata, fahassahu, syakhsun. Dihafal ya teman-teman ya. Sakata, ada 3 huruf, sakata. Nah, fahassahu, ini 4. Fahasahu, ya, ada 4, berarti 7. Ditambah 3 lagi, syakhsun, shin, kha dan sad. Jadi totalnya ada berapa? Ada 10 huruf. Sebagian ada yang mengungkapkannya dengan ungkapan fahassahu syakhsun sakat. Ya, seperti Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam Muqaddimah Jazariyah, beliau mengungkapkannya dengan ungkapan yang lain, fahassahu syakhsun sakat. Ya, nah, kalau saya Aiman di sini mendahulukan kata sakatnya. Sakat fahassahu syakhsun. Pokoknya mau sakata fahassahu syakhsun atau fahassahu syakhsun sakat, yang penting jumlahnya itu ada 10. Begitu. Nah, tinggal dihafalkan aja nih ya. Ingat-ingat, sakata fahassahu syakhsun, dihafalin nih teman-teman. Nah, ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat hams atau diistilahkan juga dengan mahmusah. Ya, huruf yang punya sifat hams ada 10. Kemudian majhurah, huruf-huruf yang memiliki sifat jahar, berarti sisa, ya, sisanya, yaitu 19 huruf. Ya, apa saja hurufnya sisa dari sakata fahassahu syakhsun selain huruf ini gitu. Selain huruf ini maka dia memiliki sifat jahar. Ya, di sini dijelaskan baqil huruf, sisa huruf-huruf yang tidak disebutkan di sini. Ya, baqil huruf itu artinya sisa huruf yang tidak disebutkan, ya, dalam kalimat sakata fahassahu syakhsun. Ya.
Ini jangan dipahami baqil huruf, wah hurufnya ini berarti huruf ba, huruf alif, huruf qaf, huruf ya, bukan. Ya, bukan itu hurufnya. Jadi baqil huruf itu artinya sisa huruf. Ya, sisa huruf. Huruf-huruf hijaiyah yang tersisa ya setelah dikurangi sakata fahathahu syakhsun, itu maksudnya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi jumlah huruf-huruf yang memiliki sifat hams ada 10 dan yang memiliki sifat jahar ada 19. Nah, sekarang kita akan memasuki definisi apa itu hams dan apa itu jahar. Baik, kita mulai dari hams terlebih dahulu. Al-hamsu. Hams adalah huwal khafa'u fis sam'i. Ya. Samar dalam pendengaran. Natijatan fitahil wataraini sautiyaini, yang diakibatkan ya oleh terbukanya dua pita suara, wa adami ihtizazihima, dan tidak bergetarnya pita suara tersebut, wa jarayanin katsirin li hawain nafasi, dan mengalirnya udara nafas dengan deras, dengan banyak. Katsir artinya banyak. Ya, jadi hams itu artinya samar di pendengaran yang diakibatkan karena dua pita suara yang terbuka. Lihat di sini teman-teman, ada gambar pita suara. Ya, suratun haqiqiyatun lil autari sautiyati halatal hamsi. Ya, ini adalah foto asli dari pita suara. Jadi ini bukan ilustrasi teman-teman. Ya, ini adalah foto asli dari pita suara. Jadi ini sepertinya mengambil fotonya itu kamera dimasukkan ke tenggorokan ya sepertinya ya. Nah, ini pita suara dari tampak atas. Ya, dilihat dari atas seperti ini. Ya, ada dua teman-teman ya pita suaranya. Ya, makanya di sini dikatakan al-wataroin. Wataroin itu artinya dua watar, dua pita, ya, yang atas dan yang bawah. Ya, jadi terbuka pita suaranya saat seorang melafalkan huruf yang memiliki sifat hams, tidak ditutup tapi dibuka. Ya, wa adami ihtizazihima, dan tidak bergetar. Pita suaranya ini terbuka, tidak bergetar, dan nafasnya mengalir deras. Ya, kenapa mengalir deras? Ya, karena dibuka lebar pita suaranya. Kalau ditutup, maka nafasnya nggak bisa mengalir deras gitu. Udara hawanya itu tidak bisa mengalir deras. Ya. Nah, di sini Syekh Aiman membawakan contoh huruf shin misalnya. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf shin, ya, maka pita suara kita ini terbuka, ya, dan tidak boleh ada getaran di pita suara di sini. Nah, getaran di pita suara ini bisa dideteksi teman-teman. Ya, jadi kalau kita mengucapkan huruf shin yang disukun misalnya, ya, dan teman-temannya semua sifat hams, semua huruf yang memiliki sifat hams, ya, itu ketika dilafalkan, terutama dalam keadaan sukun dan tasydid, ya, ketika dilafalkan kemudian kita letakkan jari kita misalnya di sini, ini tidak ada getaran sama sekali, tidak ada getaran. Coba kita praktekkan ya. Ash, ish, ush, tidak ada getaran di tenggorokan, dan udaranya mengalir deras, nafasnya mengalir deras. Jadi kalau kita letakkan telapak tangan kita di depan mulut seperti ini akan terasa dorongan nafas, ya, terasa di sini di telapak tangan. Ash, ish, ush, ya. Jadi hams itu kriterianya 3 teman-teman ya. Ya, ingat ya, boleh dicatat teman-teman. Yang pertama, pita suara harus terbuka. Ya. Yang kedua, tidak boleh ada getaran di sini. Jadi kalau kita letakkan tangan kita di sini tidak bergetar tenggorokannya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, udara harus deras keluar. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama, pita suara terbuka. Yang kedua, tidak ada getaran di tenggorokan, dan yang ketiga, udara mengalir deras. Ya, tandanya kalau kita letakkan telapak tangan kita di depan mulut kita, ini terasa dorongannya. Ya, nah huruf-huruf jahar nggak kayak gini. Ya, kita ambil contoh misalnya huruf lam, misalnya huruf lam.
Huruf lam itu adalah huruf yang memiliki sifat jahar. Ya. Nah, sekarang kita akan buktikan. Coba kita letakkan jari kita di tenggorokan saat mengucapkan huruf lam sukun. Al. Nah, terasa getarannya ya. Al. Beda dengan shin. Ash. Al. Ash. Al. Ash. Nah, kemudian kita letakkan tangan kita di depan mulut kita. Ketika mengucapkan huruf shin, huruf hams, maka akan ada dorongan nafas yang deras. Ash. Huruf lam tidak. Al. Nah, ada sedikit saja tapi tidak deras. Ya, karena kebanyakan nafasnya itu tertahan di sini. Ya, pita suaranya tertutup. Nah, itu sifat hams. Ya. Silahkan dipraktekkan ke huruf-huruf yang lain. Ya, huruf-huruf yang lain. Tadi kan hurufnya ada 10 nih ya. Sakata fahassahu syakhsun. Ya, misalnya kita mau ucapkan huruf fa nih. Nah, huruf fa, coba aja praktekkan huruf fa. Nah, huruf fa kalau kita letakkan jari kita di tenggorokan seperti ini, kita ucapkan huruf fa sukun misalnya. Af, nafasnya deras tapi tenggorokannya tidak bergetar gitu. Af, if, uf. Nah, coba kita ganti dengan huruf zai. Nah, huruf zai kan bukan huruf hams. Ya, ini bergetar di sini. Az, iz, uz. Ya, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya. Jadi hams itu ya dapat ditunaikan dengan baik ya ketika kita memenuhi 3 syarat ini. Pertama, pita suara dibuka, ya. Kemudian tidak ada getaran di tenggorokan. Kemudian yang ketiga, udara mengalir keluar dengan deras.